Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Darisa, salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 10221109 dari kelas C421 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Sarimahi. Disusun untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rola Manjalini, SEMSI. Selamat menyaksikan. Mohon maaf sebelumnya jika suara saya agak terdengar tidak enak dikarenakan kurang enak badan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan latar belakangnya. Pengelolaan adalah proses pengaturan dan pengawasan terhadap suatu sumber daya atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode. Yang umumnya adalah satuannya uang. Kemudian dana adalah himpunan uang dalam jumlah tertentu baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Kemudian ada desa, yaitu suatu wilayah yang terletak jauh dari pusat perkotaan. Kemudian ada dana desa, yaitu anggaran keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Kemudian ada, menurut para ahli Lili tahun 2018, dana desa adalah kucuran dana yang diterima desa pada setiap tahunnya yang berasal dari pajak APBN dan APBD kabupaten atau kota yang dipakai untuk mendanai segala suatu proses kegiatan sekaligus pembangunan pedesaan bagi pemerintah desa. Dana desa juga merupakan anggaran yang digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Dana desa juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwasannya pada pasal 60 menjelaskan dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau kota, provinsi atau kabupaten atau kota. Dana desa juga dimaksud pada ayat pertama bersifat tetap dan tidak dapat dikurangi atau dialihkan dengan alasan apapun, terkecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan saya memilih Desa Sarimahi sebagai objek penelitian itu karena Desa Sarimahi juga merupakan desa di mana saya bertempat tinggal, serta ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Sarimahi. Kemudian pengelolaan dana desa saya ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa karena sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga mengetahui bagaimana dana desa dapat digunakan atau dialokasikan secara efektif, efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan datanya. Saya juga mengamati bagaimana dana desa dialokasikan. Bagaimana dana desa ini dialokasikan atau digunakan di Desa Sarimahi ini, serta saya juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Sarimahi ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga, Pasal 61 menjelaskan bahwa panduan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan alokasi dana desa, termasuk potensi desa, kebutuhan desa, indikator pencapaian, pembangunan, dan hasil musyawarah desa. Kemudian ada anggaran pendapatan belanja desa juga bertanggung jawab
dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat, kemudian pemerintah serta pengelolaan dana desa. Rumusan masa yang saya ambil yaitu pertama, bagaimana pengelolaan atau alokasi anggaran dana desa pada desa Sarimahi apakah sudah terrealisasikan dengan baik. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban dan transparansinya anggaran dana desa pada desa Sarimahi tersebut. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut. Kemudian ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan penguasaan anggaran dana tersebut, mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anggaran tersebut, mengetahui bagaimana faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa pada desa Sarimahi. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya untuk mengetahui pengelolaan anggaran dana desa pada desa Sarimahi apakah sudah efektif dan efisien dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk mengetahui memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi desa, serta penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada kajian pustaka pengelolaan keuangan desa yaitu pada Permendagri 113 tahun 2014 dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Kemudian ada menurut para ahli, yaitu menurut Agus tahun 2013, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian ada perencanaan keuangan desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam membuatnya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP yang disusun secara berjangka. Kalau RPJM yaitu 6 tahun sekali dan RKP yaitu 1 tahun sekali. Kemudian ada keuangan daerah berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk keuangan daerah. Kemudian ada anggaran. Dana adalah himpunan uang yang jumlah tertentu baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Kemudian ada menurut para ahli Preman 2013 tahun 2013 dalam Nurdiawan, anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian ada desa menurut para ahli salah satu para ahli yaitu Sunarjo 2006. Pengertian desa yaitu desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan batasan-batasannya. Kemudian ada dana desa. Dana desa juga adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, serta kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada sumber dan mekanisme penyaluran anggaran dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 2. Pemerintah memberi mandat atau mengalokasikan dana desa yang dianggarkan APBN sebagai suatu hasil pendapatan desa. Adapun awal mula hasil pendapatan dana desa sebagai berikut, yaitu pertama, pendapatan asli daerah. Kemudian dana yang bersumber dari APBN
bagian dari hasil pajak daerah atau PDRD. Kemudian ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga maupun pendapatan pendapatan desa yang sah. Kemudian ada tujuan dan manfaat dana desa. Yang pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Kedua, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan. Kemudian ada meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan. Kemudian ada arah kebijakan dana desa. Yang pertama yaitu mengangkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga, mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada penggunaan dana desa sejalan dengan sasaran dan pembangunan wilayah pedesaan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa sesuai dengan Permendes nomor 19 tahun 2017. Prioritasnya untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada pelaksanaan anggaran dana desa, yaitu yang pertama itu perencanaan anggaran, menyusun rencana penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa, memastikan alokasi dana sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian ada tahap penyaluran dana, yaitu mengalokasikan dana desa ke berbagai program dan kegiatan. Kemudian ada memastikan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ada tahap ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, melakukan pencatatan dan pelaporan terkait penggunaan dana desa tersebut, bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan hasil program pada kegiatan tersebut. Kemudian ada mengawasi dan evaluasi, memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana desa, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa tersebut. Kemudian pertanggungjawabannya hampir sama kayak tadi. Kemudian ada penelitian terdahulu, ada judul penelitian, nama peneliti, tahun peneliti, kemudian ada hasil peneliti. Saya mengambil 7 penelitian terdahulu. Saya jelaskan satu aja, yaitu mengenai contoh akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa Perangkat Selatan, Kecamatan Merangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan nama peneliti Teguh Rianto pada tahun 2015 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa Perangkat Selatan dimulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaiannya hasil dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak. Kemudian ada kerangka pemikirannya, yaitu sebagai berikut. Alur dalam penelitian ini mengamati penggunaan dana desa di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparai, berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis APDES, melihat bagian penerimaan dan pengeluarannya. Fokus utama penelitian ini adalah sumber penerimaan dana desa di bidang pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari dana desa, sehingga terdapat hubungan di antara keduanya. Model penelitian ini juga yaitu terdaftar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian metode penelitian ini menggambarkan keadaan di mana sekarang atau di masa lalu tanpa memanipulasi keadaan. Objek penelitian ini adalah yang tadi judulnya pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sarimahi. Sumber datanya yaitu berbentuk primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan pengumpulan data atau dokumentasi. Kemudian ada bab 3 yaitu jenis dan sifat penelitian, pendekatan dan jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah sosial secara mendalam. Penelitian tersebut menggunakan sumber data dan lingkungan alamiah sebagai pusat informasi. Kemudian dalam penelitian ini juga dapat mengamati, mencatat, dan bertanya mengenai fenomena yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Menurut para ahli Moleong pada tahun 2017, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek. Penerimaan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian ada sifat penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan situasi dan kondisi desa dan bagaimana pengelolaan anggaran dana desa atau pengalokasian dana desa yang terrealisasi dengan baik dan efektif dan efisien di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Sifat penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sarimahi. Kemudian bersumber objek penelitiannya, yaitu penelitian ini adalah pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sarimahi. Bersumber data yang diperoleh oleh saya, yaitu sumber primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh oleh sumber asli, yaitu pemerintah desa. Kemudian data primer yaitu merupakan sumber data yang secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian data primer adalah berdasarkan dokumentasi dan juga wawancara, sedangkan sekunder diperoleh dari data-data yang berupa catatan jurnal atau artikel-artikel atau laporan kegiatan dan internet, serta referensi lain sebagai sumber pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. Teknik yang saya ambil untuk mengumpulkan data yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian ada metode analisis data, yaitu dalam penelitian ini terdapat beberapa metode analisis yang dilakukan, baik menggunakan analisis wawancara, dokumentasi, studi kasus, dan metode kualitatif. Analisis data merupakan sebuah proses dalam menemukan dan merangkai data yang dilakukan secara sistematis dan berturutan terhadap sebuah data yang sudah dihasilkan atau dengan adanya kegiatan wawancara dan dokumentasi. Kemudian menurut para ahli Miles dan Huberman, harus dilakukan secara terus-menerus sehingga data yang diperoleh bersifat jenuh. Miles dan Huberman juga berpendapat bahwa teknik analisis data meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari kumpulan ke dalam beberapa alur pada tahap ini disebutkan oleh Miles dan Huberman Miles, yaitu seperti gambar berikut ini. Analisis data kualitatif juga. Adapun penjelasan pada gambar ini yaitu tahapan pengumpulan data merupakan tahap memasuki lingkungan masyarakat dan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan. Kemudian ada reduksi data, tahap yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, serta pemfokusan pada hal-hal yang penting dari pokok dari data-data yang diperoleh di lapangan saat penelitian atau saat wawancara. Kemudian penyajian data, yaitu tahapan yang dibuat untuk memberikan informasi guna memberikan dugaan adanya penarikan sebuah kesimpulan supaya data-data tersebut dapat terorganisir. Kemudian ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu pada tahap ini, yaitu tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan atau verification sebagai tahapan penarikan sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis. Mungkin cukup sekian mengenai analisis hasil penelitian saya dalam analisis pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Sarimahi. Mohon maaf bila saya banyak
kata-kata yang salah atau bagaimana dalam menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.